Ketika gajian kita kalap, pengen beli ini, pengen beli itu, beli yang kadang kita udah punya bisa dibeli lagi. Yuk mam, dengerin tips hemat di awal gajian. Tips hemat di awal gajian. Yups, betul banget ya mams. Kita itu sudah merinci sedemikian rupa, tapi tetap aja kejebolan. Baru tanggal 1, baru tanggal 2, atau sampai tanggal 10. Yuk mams, ini saya berikan sedikit tips hemat di awal gajian, apalagi di awal tahun 2022 mams. Ini ala-ala saya mams ya. Jadi semoga menginspirasi. Karena banyak sekali ya mam resolusi-resolusi yang kita harapkan di tahun ini, di tahun yang baru, tahun 2022. Jadi semoga tercapai apa yang kita inginkan, seperti jalan-jalan ke luar negeri, ataupun bisa beribadah di rumah Allah, ataupun ya apa saja ya mam yang menjadi keinginan kita. Tapi ingat mam, harus menabung dulu, jangan sampai kita kebobolan lagi. Oke, langsung saja mams. Yang pertama, mencatat rincian belanja. Belanja lagi kata Pak Su. Ya memang itu mau poster emak-emak ya Pak Su, mohon dimaafkan. Hehehe. Ya yang pertama itu emang belanja. Kalau memang belanja kebutuhan ya nggak apa-apa ya mam, jangan sampai kebablasan. Yang pertama kita harus merinci mam, belanja apa saja barang-barang yang sudah habis dan juga yang belum habis. Jangan sampai yang sudah habis belum kebeli dan yang belum habis kita beli lagi mams. Jadi benar-benar harus cermat ya mam, merinci bagian-bagian yang sudah atau yang belum habis. Selanjutnya untuk tips yang kedua itu menahan belanja di saat ramai mams. Nah biasanya di saat ramai itu terjadi pada awal bulan gajian. Jangan kalap ya mams ya. Untuk waktu nih mam belanja itu biasanya pertengahan bulan itu lebih sepi ya mam, lebih sepi dan kita bisa santai, kita bisa memilih-milih. Jangan sampai mam kita pas rame kita ambil sesuatu yang tidak kita inginkan ataupun tidak kita prediksikan di rincian tersebut mam, seperti itu. Jadi bisa pertengahan bulan ya mam, ataupun yang kedua itu hari biasa, atau jangan weekend mam, kan bisa tuh. Kalau weekend itu emang biasanya membludak mam ya, apalagi dengan iming-iming promo-promo yang ya sebetulnya kita tidak perlu atau kita tidak butuh ya mams ya. Promo-promo itu memang menyesatkan ya mam. Bercanda ya mams ya. Kalau masih pagi ataupun kalau hari biasa kan kita jadi tenang ya mam, kita bisa rileks, kita bisa memilih sesuai dengan rincian belanja kita tidak kalap, kita tidak lirik kanan lirik kiri, kita tetap pada tujuan. Dan jangan sampai mam, kalau bisa jangan bawa bocil mam, karena bawa bocil itu biasanya mam kita jadi keder, kita jadi ya pusing-pusing, akhirnya apa yang kita tidak beli jadi kebeli. Selanjutnya mengurangi intensitas keluar rumah mam, jadi belibet begini ya. Maafkan ya mams ya. Nah ini nih mam yang bikin di awal gajian itu kebobolannya parah ya mam, bocor mam, karena kita tidak bisa menahan godaan sesaat ya mams, mengurangi intensitas keluar rumah. Ya mam, dengan keluar rumah biasanya kita tuh menghabiskan yang namanya jajan ya mams. Kita jalan ayo bi, kita jalan-jalan ke sana sebentar, otomatis kita kan akan merasakan kehausan ataupun kelaparan. Jadi otomatis tuh ngeluarin dompet, kita beli jajan, kita beli cemilan, kita beli ini itu. Nah itu dia. Dan selanjutnya juga bensin mam. Oh iya, otomatis dong, motor juga perlu energi, perlu makan, perlu minum. Kalau kita jalan-jalannya cuma 1-2 kali nggak masalah, ini jalannya udah sering jauh, motor itu perlu bensin mam, apalagi kalau pakainya mobil. Bukannya tidak boleh mam, tapi dikurangi sedikit demi sedikit, nanti lama-lama insya Allah jadi bukit. Apanya yang jadi bukit? Ya seperti itulah ya mam ya, boleh kita memberikan reward kepada diri kita, tapi usahakan kita juga harus mengendalikan diri. Yuk selanjutnya yaitu mengecilkan ruang. Apanya yang dikecilin?
Untuk storage mam, misalnya nih kita punya storage yang besar ya mam, padahal kita butuh dan kemampuannya itu ya cuma storage yang kecil, ngapain kita pakai storage yang besar? Nah itu kita kalapnya di situ mam. Untuk tempat refill kayak misalkan sampo kita gunakan saset saja, kalau misalkan kita pakai botol kita jadi kalap nantinya mam pakainya, seperti itu. Dan yang kelima adalah berdoa dan sabar, karena orang yang sabar disayang Tuhan. Nah itu dia mam, tips sederhana hemat di awal gajian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi mam sekalian. Terima kasih.